Nah itu yang bikin gak kebayar. Kalau kemarin mau minjemin, ada yang mau. Nah sekarang apa susahnya Allah ngasih supaya lunas yang minjemin aja dengan izin Allah, benar? Yang ngelunasin juga dengan izin Allah. Ini yang sangat penting hadirin, keyakinan hasbi. Seperti sekarang di Palestina, katanya mulai hari ini terowongan itu mulai diisi oleh air laut. Kita jadi stres. Terus ngurangin air laut tidak? Tidak. Tapi kita bisa yakin Allah pelindung yang maha kokoh. Orang boleh punya rencana apapun, tidak ada rencana yang tidak diketahui Allah. Allah punya cara yang tidak pernah harus terpikirkan oleh orang dalam melindungi makhluknya. Ingat Fir'aun ketika mengejar Nabi Musa, bayangkan itu mirip-mirip sekarang mungkin ya. Hanya bedanya Nabi Musa dan kaumnya tidak bersenjata. Fir'aun super power pada waktu itu. Bala tentaranya banyak, kuat, canggih, persenjataannya. Wah, terlatih lagi. Ngejar. Nabi Musa yakin saja kepada Allah. Disuruh ke pantai, ke pantai. Bayangkan di sini pantai, laut. Di sini musuh. Senjata tidak ada. Tidak ada yang bisa membayangkan pada waktu itu. Tiba-tiba perintah Allah yang menguasai segala-galanya. Pukulkan, laut terbelah. Tidak ada yang masuk dalam memori siapapun. Dan tidak harus kepikir. Kalau Allah mau berbuat, apa sih otak kita, ya kan? Masuklah ke sana. Firaun ternyata gak pinter-pinter amat. Saya berani ngomong. Bukan karena Firaunnya udah mati, dah emang benar. Sebab kalau pinter, tapi ini bukan sok tahu ya. Kalau pinter kan Firaun mikir, ini laut bisa terbelah, kapanpun bisa nutup, ya kan? Oh, baru kepikir juga ternyata, ya kan? Udah nggak apa-apa, nggak wajib kok kita tahu. Saya juga taunya dari orang lain. Harus ngaku hadirin, jangan sok pinter. Masuk, naik, di perjalanan laut menutup. Habis itu bala tentara. Jadi tetap husnuzon kepada Allah karena Allah penguasa segala-galanya. Memang tidak sebanding Israel dibantu Amerika, dibantu negara Eropa. Wah, beberapa negara ngirim persenjataan yang tidak ada akhirnya. Bala bantuan, keuangan, teknologi. Sedang ini hanya beberapa gelintir orang yang sudah diblokade belasan tahun. Tidak ada makanan. Allah punya cara sendiri yang tidak harus terbayang oleh kita. Kalau punya iman. Makanya kalau orang terancam dan punya iman akan mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, qul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Katakanlah, sekali-kali tidak akan menimpa kepada kami kecuali yang Allah tetapkan untuk kami. Dialah Allah pelindung kami, penolong kami, dan kepada Allah lah orang beriman bertawakal. Ada yang hafal surat apa itu? Kula yusibana atau kalau tidak salah, saya mohon maaf, saya tidak ingat, lupa. Atau ayat berapa ya? Atau ayat 51 ya? Kula yusibana, benar kan? Jadi kalau kita tegang terhadap yang belum terjadi, udah baca ayat ini. Katakanlah, sekali-kali tidak akan menimpa. Tapi bagaimana kalau kita terbunuh? Ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kalau memang kita ditetapkan harus mati, ya nggak ada masalah.
Yang penting husnul khotimah. Benar? Kenapa mati harus jadi masalah? Kita pasti mati. Kita bukan milik kita, kita milik Allah. Allah sudah menjadwalkan kapan kematian kita. Gak apa-apa. Sesuka pencipta kita, pemilik diri kita. Yang penting kita ikhtiar agar bisa pas pulang termasuk yang diberi karunia husnul khotimah. Saya yakin tuh saudara-saudara kita di Palestina yang tingkat keyakinannya udah mantap, nggak ada takutnya. Mau direndam ya udah, kalau memang takdirnya akan meninggal di sana ya nggak ada masalah. Karena orang yang syuhada itu, mati syahid itu, kalau ditanya apa yang diinginkan, ingin hidup lagi, berjuang dan mati syahid lagi. Karena beda rasanya. Mungkin ya karena saya belum. Tapi yakinlah kalau Rasulullah bersabda seperti itu, beda cara Allah mewafatkan. Begitu. Jadi yang punya masalah langsung gini semua. Tenang, ada Allah. Ada Allah yang menciptakan kita, menguasai kita, menguasai yang semua yang kita inginkan milik siapa? Jawab. Semua yang kita inginkan ada dalam genggaman siapa? Bisakah sampai kepada kita tanpa izin Allah? Gimana kalau kita ingin tidak dikasih oleh Allah dunia ini? Mbak jawab, kita ingin sesuatu dan kita tahu itu milik Allah, tapi nggak dikasih keinginan kita, bagaimana? Kan? Kok kayak yang jengkel gitu kan? Nggak apa-apa, nggak apa-apa dong. Nggak penting keinginan dunia kita dikasih oleh Allah. Yang penting itu diberi yang terbaik menurut Allah. Kalau yang kita inginkan nggak baik, mendingan nggak usah. Walaupun kita sangat ingin. Ikhwan naksir seorang akhwat, ngebet. Mau langsung ngelamar atau istiqoroh dulu? Jangan langsung soleh, yang asli dulu. Nah, ini nggak seimbang wajahnya nih. Antara pengen langsung, siapa yang nyebut modus? Istiqoroh lah. Walaupun suka banget, tapi peminat lagi banyak-banyaknya. Kompetitor saya ada 5, tapi posisi saya ada di rating tertinggi nih. Gawat nih. Kalau saya telat, bisa kesalip oleh teman saya. Tenang saja. Apa yang untuk saudara nggak akan kepindah kemana-mana. Tahu yang paling apes siapa? Yang menginginkan sesuatu yang memang tidak ada takdirnya di lauh mahfud, udah pasti apes itu kalau tidak istiqoroh. Tenang hadirin, ada Allah yang maha tahu segalanya. Betul? Punya keinginan boleh aja, tapi ya jangan ngotot lah sama dunia ini, karena belum tentu yang terbaik. Wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum. Boleh jadi engkau tidak suka, padahal baik menurut Allah bagimu. Wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi engkau suka, padahal buruk menurut Allah bagimu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Al-Baqarah 216. Allah maha tahu dan kamu tidak tahu. Makanya jangan sok tahu. Biasanya dilanjutkan dengan pertanyaan ini. Digigit anjing, baik atau buruk? Pasti bingung. Nyebut buruk takut salah, nyebut baik takut terkabul. Tenanglah, ada Allah. Mau diapain saja diri kita oleh Allah, gak apa-apa.
Kita minta sehat, kita ikhtiar sehat, udah gitu ditakdirkan sakit, ridho. Ridho itu faman radiya falahur ridho, waman sakhito falahu sukutu. Barang siapa yang ridho kepada yang Allah takdirkan, Allah ridho kepada kita. Mau diapain aja diri kita, kita itu milik Allah. Dan Allah tuh maha baik. Apa aja yang Allah lakukan ke kita, kalau kita benar-benar sudah pasrah, dan ketika menerimanya ridho, Allah akan lapangkan hati kita. Tenang menghadapinya. Allah berikan jalan keluar terbaik. Dibimbing oleh Allah. Allah beri pahala keridhaan Allah. Kalau kita tidak ridho, tetap aja kejadian, ya kan? Udah gitu hati dibuat sempit, menderita. Tidak terbuka jalan keluar dan jadi dosa. Karena kita tidak ridho kepada ketentuan Allah. Niat yang baik, ikhtiar maksimal, doa optimal, jangan lemah. Tapi jangan ngatur Allah, ya. Allah yang paling tahu atas segalanya. Dia yang mengurus jagat semesta ini. Persoalan kita kecil banget. Jangan kebawa perasaan dengan persoalan. Waduh, gawat sekali. Apa sih paling gawat, resiko tertingginya apa? Mati kan? Mati kita baru bisa mati kalau sudah waktunya. Kalau belum waktunya, terus siapa yang nyabut nyawa kita? Kita matikan karena sudah tiba waktunya. Allah memerintahkan malaikat maut mencabut nyawa kita. Di tempat yang ditetapkan oleh Allah, kita akan ke sana dengan cara yang dikehendaki Allah, dan kita hanya berusaha ikhtiar supaya akhir hayat kita husnul khotimah. Ada non-Islam melihat pejuang Palestina kemudian membaca Quran. Saya lihat di medsos, terjadi perubahan yang luar biasa. Belum Islam. Asalnya saya takut sekali dengan kematian. Saya takut perpisahan dengan anak-anak dan keluarga saya. Tidak terbayangkan saya akan berpisah dengan mereka. Tetapi saya sudah melihat pejuang orang-orang Palestina itu orang yang paling teguh imannya. Dan saya baca Quran, sekarang saya tidak takut lagi dengan kematian. Untuk apa hidup ini hanya untuk memburu cinta dan hanya untuk dekat dengan keluarga? Ada yang lebih berarti lagi. Hidup ini untuk mengabdi kepada pencipta. Luar biasa. Kawan-kawan sekalian, ya, punya rencana, punya cita-cita, bagus, boleh. Punya keinginan kuat dunia, silakan. Tapi jangan ngatur Allah, ya. Yang kita inginkan itu, yang penting jadi inginnya aja jadi amal soleh. Maka inginkanlah yang disukai Allah. Jangan ngarang. Saya ingin jadi Superman. Jangan. Superman aja udah cukup. Jangan mencita-citakan yang cita-citanya aja nggak jadi pahala. Rugi. Udah nggak terkabul, udah jadi dosa. Inginkanlah dunia yang disukai Allah. Kalau mau. Ikhtiar. Ihris ala ma yanfa'uk. Ikhtiar bagi kita ibadah. Mau dikasih atau tidak, terserah Allah yang maha baik. Benar? Gimana kalau saya dikasihnya setengah dari yang saya minta? Ya syukuri. Gimana kalau saya nggak dikasih sama sekali? Nggak apa-apa. Kalau Allah maunya nggak ngasih, nggak ada masalah. Teman saya seangkatan udah punya rumah, sedang saya ngontrak. Ngontrak apa? Ngontrak rumah? Sama berarti ya. Sama-sama rumah, ya. Iya, tapi dia udah punya beli sendiri.
mau nyiksa diri. Syukuri rumah yang ada. Bahagia itu bukan punya tidak punya. Bahagia itu qanaah. Qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafan wa qana'ahullahu bima ata. Amat sangat bahagia orang yang memasrahkan dirinya Islam, yang cukup rezekinya dan qanaah, puas dengan yang Allah berikan. Mau punya istana, kalau enggak ada rasa qanaah, kurang. Saya tidak menganjurkan saudara nonton film Napoleon Bonaparte, tapi yang tahu sejarahnya itu enggak ada habisnya ambisinya. Ujungnya maut ya. Mau dibawa kemana? Tahu Eli yang sudah wafat beberapa waktu yang lalu, ibunya Mang Charles ya di Inggris. Elizabeth so akrab. Eli maut ya. Bawa apa? Dibawa kerajaannya, sugan kursi dibawa, lampu ya. Udah, jangan terlalu riuh dengan masalah. Tiap ada masalah, cepat ke Allah ya, cepat ke Allah. Allah tuh memberi masalah tuh bukan untuk diselesaikan sendiri. Apa yang mau diselesaikan oleh kita? La haula wala quwata illa billah. Udah bodoh, lemah, tidak punya apa-apa, sok tahu menyelesaikan apa kita ya enggak? Kembalikan ke Allah. Akui ya Allah, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ingat Asyura ayat 30, wa ma asobakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Musibah apapun yang menimpamu diundang oleh tanganmu sendiri. Jadi tiap ada masalah, ampun ya Allah, ampun, ampun. Ampuni saya ya Allah, saya lebih banyak melupakanmu daripada mengingatmu. Saya lebih sibuk memikirkan dunia yang sudah Engkau jamin daripada memikirkan keridhoanmu. Saya lebih banyak ingin dinilai, dipuji orang daripada ingin diridhoi olehmu. Ampun ya Allah, betapa banyak nikmat darimu yang tidak kami syukuri. Dan betapa banyak nikmat darimu yang hamba gunakan untuk berbuat maksiat. Astagfirullah. Ampun ya Allah, rasanya belum pernah sholat khusyuk, istighfar juga hanya basa-basi, buka saja dosa semua. Allah tahu kita lagi tobat. Tahu tidak? Allah lihat tidak kita lagi tafakur? Apa sih yang tidak dilihat oleh Allah? Wa huwa ma'akum aynama kuntum wallahu bima ta'maluna basyir. Dan dia Allah bersamamu dimanapun engkau berada, dan Allah maha melihat apapun yang engkau kerjakan. Kita lagi duduk di sajadah bersimpuh, ya Allah ampuni saya. Saya tidak akan pernah bisa bayar hutang ini kecuali Engkau yang membayarkan. Ampuni betapa banyaknya rezeki darimu yang tidak disyukuri. Betapa banyaknya uang dipakai kesia-siaan. Itu lebih bernilai. Ngaku dosa, tersungkur, minta ampun. Tapi ikhtiarnya gimana? Allah yang nanti membimbing ikhtiar kita. Ada cerita yang mutawatir ya, yang lagi sedih tobat di masjid, diundang oleh imamnya,
Kenapa saudara begini? Ya, saya sedang dililit hutang dan yang perlu untuk membayar istrinya ke rumah sakit. Saya tidak hafal persis jumlahnya, tapi ceritanya kurang lebih sebutkan sebuah jumlah. Ini nangis. Kemudian curhat karena didatangi oleh imam. Siapa yang menggerakkan imam itu mau bertanya? Allah. Tidak ada perubahan kecuali Allah yang merubah. Sudah gitu selesai suatu saat, ini nangis cerita tentang istrinya, cerita ke imam. Jumlahnya sekian lah ya, bulatinlah 100 juta misal ya. Pas dengar gitu datang tamu. Kata tamu tuh, saya mau bayar zakat. Tolong sampaikan kepada yang perlu. Kasih aja uangnya. Pas dilihat 100 juta. Nangis ini imam. Heran. Kenapa imam nangis ya? Diajak aja. Nih Pak, ketemulah dengan orang ini. Diceritakan. Saya sedang perlu uang. Untuk apa? Berapa harga? 100 juta. Nangis lagi sekarang. Yang mau zakat itu. Kok jadi ngepas? Tiga-tiganya nangis. Melihat Allah mengatur sebuah urusan. Ini tidak rumit sama sekali hadirin. Sangat banyak yang akan mengalami ini. Kuncinya husnudzon kepada Allah. Benar-benar hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Tidak ada lagi siapa-siapa selain Allah yang bisa nolong. Mungkin kita ngobrol dengan orang, ketemu orang, tapi hati, semuanya hanya Allah yang bisa mengatur. Hanya Allah yang bisa mengatur. Selain Allah tidak bisa menolong kita tanpa Allah yang menggerakkan. Ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghits wa asli li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Dalam hal apapun minta tolong, sekecil apapun masalahnya. Dompet ketinggalan, dompet ya Allah, hanya Engkau yang maha tahu dompet di mana. Boleh saya cerita? Ada yang ngasih HP. Ini qadarullah, takdirnya di waktu di Sydney. Maaf cerita ini biasa aja ya, bukan keren ya. Dan memang di sana ya. Atau di sebuah daerah aja lah, tidak perlu disebutkan Sydney. Tapi jadi pelajaran berharga bahwa nyimpan sesuatu itu jangan di kursi. Akhirnya pulang saja ke penginapan. Pas mau telepon, dompet, HP tidak ada. Dicek aja pakai jam, nggak kelacak. Wah berarti jauh. Coba itu di tempat ramai, di tempat umum, tertinggal di kursi. Di tempat kursi itu yang bekal banyak orang. Aduh, ini mungkin yang banyak data penting ya. Segala urusan lah yang membuat menderita ya. Kan biasa mikir, padahal Allah tahu di sini juga banyak yang tidak manfaatnya. Doa ya Rabb, hanya Engkau yang maha tahu. Titip, dah ke siapa lagi nitipnya? Mau ngobrol sama orang, nggak tahu siapa yang mau dititipin. Dan yakinlah Allah yang tahu itu di mana. Dan itu juga ketinggalan dengan izin Allah, pasti ada hikmahnya nih. Itu baru merasa lari itu menjadi kuat ya. Segitu jauhnya. Pas sampai ke kursi itu, di sini nih lihat di jam, ini di sini hilangnya nih. Kan ada data terakhir gitu. Tapi tidak ada. Ya Allah, mulai pijitkan bunyi teleponnya. Jadi tiap orang pegang HP tadi deketin. Astagfirullah. Jadi kayak Intel cap 2 cula. Jadi curiga ke tiap yang lagi dia. Enggak. Sampai suatu saat teret bunyi, cari di mana ini.
Masya Allah, rupanya ada di tempat informasi. Ada yang nemu, dititipkan ke sana. Allah yang mengatur. Yang nemunya itu orang yang jujur. Sehingga diberikan ke tempat. Mudah tinggal maling. Jadi kesanain, dah lebeng itu yang Allah yang Maha Kuasa. Tinggal pertanyaannya syukurnya gimana? HP itu lebih banyak dipakai kebaikan atau tidak? Itu pasti ada hikmahnya. Untung dipertemukan kembali itu. Hanya Allah. Hanya Allah. Dari sekian banyak orang dipilih yang jujur. Harusnya kalau gitu teh sedekah minimal berapa ya? 20% dari harga HP lah. Oh kalau gitu mending ganti HP. Sok bela diri. Maaf ya. Sebetulnya tidak terlalu istimewa. Tapi bagi saya pribadi istimewa. Karena yakin Allah yang ngatur. Sekejap aja bisa hilang itu. Lupa itu sekejap aja. Nah begitulah hadirin sekalian. Karena wajahnya ini wajah-wajah yang wajah apa? Ngantuk hadirin. Masalah jangan sok pinter, jangan sok tahu, jangan sok berpengalaman, jangan sok keren. Allah nggak suka. Walaupun punya pengalaman, punya relasi, punya ilmu yang banyak, punya aset, enggak lah. Kalau Allah nggak menghendaki nggak kejadian. Bergabung jin dan manusia, mau nolong, Allah nggak nolong, enggak pasti tidak. Orang mau janji sampai jeding misalkan janji ke kita, enggak bisa. Semua nikmat wa ma bikum min nikmatin fa minallah. Termasuk yang ngancam. Mau orang ngancam apapun ke kita, enggak bisa terjadi tanpa izin Allah. Enggak. Tubuh ini milik Allah. Enggak bisa luka tanpa izin pemiliknya. Gak bisa mati tanpa izin pemiliknya. Kalaupun kita harus luka, kalau Allah menghendaki kita luka, ya gak apa-apa. Pasti ada hikmahnya. Penggugur dosa, penambah pahala. Kalaupun harus mati kita, kalau Allah menginginkan kita mati, ya gak ada masalah. Nah, ini bukan milik kita, benar? Yang penting kita dimatikan dalam husnul khotimah. Gitu. Kurang lebih itu yang dapat saya pahami. Ini sangat sederhana yang dijelaskan ini dibanding dengan tidak bisa dibandingkan. Penjelasan ini super cetek dibanding dengan Ya Hayyu Ya Qayyum yang pasti tidak pernah terjangkau yang aslinya. Ya, bisa dipahami maksud saya? Jadi kalau kita mengatakan Allah Maha Suci dari segala kekurangan, sebetulnya nggak pantas mengatakan itu. Allah Maha Suci dari segala kesempurnaan yang terpikir oleh kita. Karena kalau kita sudah memikirkan Allah Maha Sempurna, pasti dangkal nih otak ini. Dibanding kemahasempurnaan Allah yang sesungguhnya. Nggak terkejarlah oleh otak kita. Demikian pula dalam mengurus urusan. Jangan takut. Ini bukan untuk ujub ya. Jangan takut. Ada Allah yang maha dekat, maha baik, maha menolong. Yang setiap saat wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an wal yastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun. Apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang aku, katakan aku adalah dekat. Aku mengabulkan permintaan orang-orang yang berdoa idza da'an, apabila berdoa kepadaku. Maka patuhi perintahku, patuhi perintah Allah dan yakin wal yu'minu bi, agar senantiasa dalam kebenaran. Mudah-mudahan kita bisa makin mantap ke Allah ya. Rasulullah
Sallallahu Alaihi Wasallam, setiap saat tolong Allah, setiap bicara dibimbing Allah, setiap bertindak dibimbing Allah, semuanya efektif, bernilai, tidak ada bandingannya, monumental sampai sekarang. Benar? Para ulama yang ikhlas ditolong oleh Allah, kata-katanya tidak banyak tapi bertenaga untuk hamba-hamba yang mendengarkannya jadi jalan perubahan. Terima kasih sahabat sekalian. Alhamdulillah. Jadi kegiatan malam Jumat ini dilayani oleh santri SMA, SMP ini teh SMA, sambil belajar berorganisasi, belajar berkhidmat. Santri SMA Ikhwan ya. Alhamdulillah. Bagi yang akan bersedekah, bersedekahlah ya. Sing ikhlas dan sing nendang. Mana qasad shadaqatun min mal, tidak akan pernah berkurang harta dengan sedekah. Silakan sambil pengumuman sedikit. Bismillah, izin minum ya. Alhamdulillah. Pengumuman program pendidikan dan pelatihan santri siap guna angkatan 48 sudah dibuka kembali. Pendaftaran 14 Desember sampai 31 Januari. Kemarin saya sudah menganjurkan ini dibatasi, jumlahnya hanya 250. Biasanya sampai 1000. Sekarang dibatasi saja. Alhamdulillah, dari 1000 dulu biasanya yang rontok itu bisa sampai setengahnya. Kemarin dibatasi, yang tidak sampai lulus sekitar 20%. Lebih maksimal latihannya. Santri siap guna angkatan 48, pendidikan pelatihannya bulan Februari tahun depan, 24 Februari sampai 2 Juni. Silakan, usia 17 sampai 45 tahun. Bagaimana kalau 45 tahun ke atas? Bisakah masuk santri siap guna? Ada lagi programnya. Kalau ini 3 bulan, hanya Sabtu Ahad. Hanya Sabtu Ahad. Berangkat Sabtu ke sini, latihan, besoknya Ahad asar udah pulang. Silakan. Kalau lebih dari 45 masuknya ke apa? Oh, santri masa keemasan ya. Apa namanya singkatannya? PMK. Nah, biasanya pada lupa begini nih. Saya sudah bisa masuk ke ini, masih santri masa keemasan. Tidak ada biaya pendidikan, gratis full, kecuali untuk fasilitas pribadi, topi, shawl, kaos, sejumlah 250.000. Dan nanti di ujungnya infak untuk pelatihan berganda, masuk ke hutan, berlatih di sana beberapa malam, solo bivak dan latihan-latihan 350.000. Nanti bisa dicicil. Kalaupun tidak mampu untuk membayarnya, ya minta ke Allah ya, begitu. Kalau udah minta ke Allah, lapor kepada siapa? Saudara aja lah ya. Maaf ya. Biasanya dicukupi oleh Allah. Allah Maha Kaya. Allah pemilik langit dan bumi. Kita nggak serius mintanya, ya kan? Atau minta yang enggak. Minta, Allah Maha tahu. Allah juga udah tahu kita kepepet ya. Tapi kita tetap nggak serius ke Allahnya. Kita lebih serius ke makhluk. Padahal makhluk mana yang bisa nolong kita?
Kalau Allah tidak menggerakkan, enggak. Sujud, sabar, sholat yang bagus, obat yang banyak berbuat kebaikan. Bulat hatinya ke Allah, enggak ada celah. Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Allah yang akan mencukupinya dari mana saja. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah ya Hayyu ya Qayyum. Allahumma inna nas'aluka bi annaka lakal hamd la ilaha illa anta wahdaka la syarika lak ya mannan badi'us samawati wal ard ya dzal jalali wal ikram ya Hayyu ya Qayyum ya arhamar rahimin. Duhai Allah, wahai yang maha mendekat, yang maha menatap, wahai yang mengumpulkan kami di rumah-Mu ini, wahai yang maha menyaksikan setiap dosa maksiat yang kami perbuat, wahai yang setiap saat menutupi aib-aib ini, wahai yang maha baik, yang maha sabar, walaupun kami lebih banyak melupakan-Mu, Engkau tetap mengurus kami, memberikan yang terbaik bagi kami. Ya Allah, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ampuni ya Allah, kami jarang sekali ingat padamu. Ampuni kami tidak pernah khusyuk dalam sholat, jarang sekali. Ampuni ya Allah, hati kami masih sering berburuk sangka kepadamu, sering kecewa dan tidak ridho dengan takdir-Mu. Ampuni, kami lebih banyak berharap dari makhluk-Mu, bukan berharap padamu. Kami lebih sibuk ingin dinilai, dipuji makhluk-Mu, bukan mencari ridho-Mu. Ampuni ya Allah, amal-amal kami jarang sekali ikhlas. Sebagian besar amal kami hanya berharap balasan dari makhluk-Mu. Ampuni semua kemusyrikan kami ya Allah. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari menyekutukan Engkau dengan apa-apa yang kami tahu, dan kami mohon ampunan-Mu dari apa-apa yang kami tidak tahu. Ampuni semua kemunafikan kami ya Allah. Engkau tahu betapa bedanya yang kami tampakkan dengan yang kami sembunyikan. Ampuni kami jarang bersyukur dengan benar, padahal nikmat dari-Mu setiap saat melimpah ruah. Ampuni ya Allah, betapa banyak nikmat dari-Mu yang kami gunakan untuk melakukan dosa dan maksiat. Astagfirullah. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ampuni ya Allah semua perilaku buruk kami kepada ibu bapak kami. Ampuni segala akhlak buruk kami kepada guru-guru kami. Ampuni semua perbuatan tidak tahu balas budi kepada orang-orang yang berbuat baik kepada kami. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, berkahi umur yang tersisa ini. Jadikan hari-hari yang tersisa ini benar-benar seluruhnya hanya mencari ridho-Mu ya Allah. Hanya ada di jalan-Mu, di jalan yang Engkau sukai.
Jangan biarkan kami berpaling darimu. Jangan biarkan kami menjadi hamba dunia ini. Jangan biarkan hidup kami diperbudak nafsu, syahwat. Ya Allah, karuniakan kepada kami qalbun salim, akhlakul karimah, kehidupan yang barokah, rumah tangga sakinah, keturunan yang soleh solehah. Karuniakan kepada kami lahir batin sehat walafiat. Cukupi hanya dengan rezeki yang halal barokah. Karuniakan kepada kami istiqomah. Bila saat kami pulang ya Allah, cabutlah nyawa kami husnul khotimah. Wa na'udzubika min su'il khotimah. Ya Allah, Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Allahumma ansur ikhwanana fi Palestin, muslimin wal muslimat fi Palestin. Allahumma ansur mujahidin fi Palestin. Ya Allah, tolonglah saudara-saudara kami ya Karim. Engkau menyaksikan segala-galanya. Hanya Engkau yang kuasa menolong. Hanya Engkau ya Allah. Jangan biarkan kaum zalimin berjaya. Tolonglah hamba-hamba yang yakin padamu. Teguhkan imannya ya Allah. Sempurnakan perjuangannya ya Karim. Tolonglah dengan caramu ya Karim. Menangkan atas kaum zalimin. Cukupi segala keperluannya ya Allah. Hibur hatinya ya Karim. Ya Allah, gantikan kehilangan dengan yang lebih baik. Muliakan keluarga besarnya ya Allah fi dunia wal akhirat. Jadikan ahli surga. Taqabbal minna ya Karim. Innaka antas samiul alim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi ya Allah. Alhamdulillah ya Allah, terima kasih atas segalanya. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.